Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, Ya ashabi, wahai para sahabatku, unzuru, lihatlah halaman tarokas sholata, keadaan orang yang meninggalkan sholat yaumal qiyamah mithlal khinzir, na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang meninggalkan sholat besok dibangkitkan dari alam kubur ketika hari kiamat itu seperti babi hitam. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita manusia kok bangun dari alam kubur kok jadi babi hitam. Ancamannya begitu. Itu peringatan yang keras berarti. Nah, dari itu jangan pernah sekalipun kita berani-beraninya meninggalkan sholat. Kalau kita percaya kepada Kanjeng Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil islami wal iman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan liman yudafi'u 'anil israr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Al-Abruriyah yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikrar bil lisan, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita semua telah dikaruniai banyak kenikmatan, kerahmatan dan keberkahan, sehingga diberikan kesempatan, diberikan kita bisa berjalan beristiqomah untuk menjalankan doa bersama, zikir, dan sekaligus tholaqul ilmi di majelis taklim Al-Abruriyah ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Sholawat wassalam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya, syafaatul uzma besok di hari kiamat. Mari kita sampaikan sholawat dan salam kita dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah yang berbahagia, kita sebagai umat Islam yang beriman seharusnya kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti lughah atau bahasa artinya takut, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara istilahi, yaitu kita berusaha menjalankan perintah-perintahnya Allah dan kita berusaha menjauhi larangan-larangannya Allah
Allah. Karena apa? Dengan takwa kita akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu karena ketakwaannya. Kenapa demikian? Karena orang yang bertakwa itu tidak gampang. Tapi ketika kita mendapat hidayah dari Allah dan dianugerahi oleh Allah, kita pasti akan bisa menjalankan ketakwaan. Tapi kalau kita tidak dikasih hidayah oleh Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita juga tidak bakal bisa menjalankan ketakwaan. Tapi yang jelas, kita orang kalau tidak berusaha menggapai, meraih yang namanya hidayah, juga tidak ujuk-ujuk sekonyong-konyong itu dikasih hidayah. Berarti kita juga harus berusaha mencapai yang namanya hidayah. Sehingga kalau kita berusaha semaksimal mungkin, maka Allah akan memberikan hidayahnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Karena apa Pak? Disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsinya. Ini jarang disampaikan karena ini hadis qudsi. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khawfaini wala amnaini idza akhaftuhu fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza amantuhu fid dunya akhaftuhu fil akhirah." Yang artinya kurang lebihnya, demi keagungan dan keluhuranku, kata Allah, bahwa aku tidak akan mengumpulkan dua ketakutan dan dua keamanan pada hambaku. Pahami kalimat itu. Saya ulangi, demi keagungan dan keluhuranku, kata Allah, bahwa aku tidak akan mengumpulkan dua ketakutan dan dua keamanan pada hambaku. Apa itu? Idza akhaftuhu fid dunya, apabila aku membuatnya dia takut di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, maka atau tentunya aku amankan dia besok di hari kiamat. Itu yang pertama. Idza akhaftuhu fid dunya, apabila aku membuatnya dia takut di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, tentunya aku akan amankan dia besok di hari kiamat. Tapi sebaliknya, wa idza amantuhu fid dunya akhaftuhu fil akhirah, dan apabila aku memberikannya aman di dunia, tentunya aku akan membuatnya takut besok di hari kiamat. Pahami kalimat ini. Ini hadis qudsi, yaitu yang menyampaikan Kanjeng Nabi, tapi redaksi kalimat ini dari Allah. Wa izzati wa jalali, wawunya ini wawu apa? Wawu qasam, yaitu sumpah.
Qasam itu sumpah. Demi keagungan dan keluhuranku, kata Allah. Itu bersumpah demi keagungan dan keluhuranku, kata Allah. Bahwa aku tidak akan mengumpulkan dua ketakutan dan dua keamanan. Jadi kalau di dunianya kita takut kepada Allah, diberi rasa takut kepada Allah, dibuat takut kepada Allah, sehingga kita berusaha menjalankan perintah-perintahnya Allah. Kita diberi ketakutan di dunia serba kekurangan, kita diberikan ketakutan serba kekhawatiran, kita ditakutkan dengan kondisi dan keadaan ketika hidup di dunia, dan kita tetap berusaha takut kepada Allah sehingga kita menjalankan perintah-perintahnya Allah, maka besok di hari kiamat akan diamankan. Jadi ketika di dunia kita ketakutan serba kekurangan, takut kalau tidak menjalankan perintah, takut karena ekonomi yang benar-benar terpuruk, masalah bertubi-tubi, silih berganti, ketika dihujat, dicaci, dicemooh dan dijelek-jelekan, bagaimana rasanya kita tuh takut ketika hidup di dunia. Maka pasti besok Allah akan memberikan kita keselamatan di akhirat. Tapi sebaliknya, apabila kita aman di dunia, aman, ekonomi lancar, keluarga semuanya sehat, pangkat jabatan sukses, hidup enak, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dunia, maka apa? Akhaftuhu fil akhirah, aku akan membuatnya takut besok di hari kiamat. Jadi kata-kata yaumal kiamat sama akhirah sama, hari akhir kan, artinya sama-sama kiamat. Selaras dengan yang disampaikan begini, apabila Allah menghendaki hambanya hidup di dunia itu rupek hatinya, sempit hatinya, itu sempit hatinya. Walaupun dia dikasih harta, walaupun dia dikasih kesenangan, jabatan ada, harta banyak, keluarga sehat, pada sukses semua, tapi kalau Allah menganugerahi sempit hatinya, maka akan sempit hati pula, masih tetap kurang dan kurang. Bahkan sampai diambil nyawanya juga diberi gampang. Nanti ketika kita mati, swargamu wis entek kena alam dunia. Kenapa? Itu serba kekurangan, rupek hatinya. Sudah punya harta masih kurang, punya motor pengen mobil, punya rumah satu pengen dua pengen tingkat, pengen gede. Nah itu terus karena merasa kurang-kurang, sempit hatinya, diberi kesempitan dalam hati, tidak mau bersyukur, semua pengen yang banyak, semua pengen yang enak, semua pengen yang dikuasai. Berarti pada sama aja ikuti hawa nafsu. Kalau Allah menghendaki sempit hatinya, serba kurang, maka walaupun hidupnya enak, merasa kurang. Swarga ini wis ditindakake nang alam. Tapi sebaliknya, apabila Allah menghendaki longgar hatinya, jembar hati ini, berarti apa? Hidupnya serba kekurangan, kesusahan, tapi masih longgar hati ini sehingga bisa menerima kenyataan dan keadaan, masih bisa sabar dan bersyukur, maka neraka wis bentek nang alam dunya. Nah, akhirat tinggal enaknya. Tapi yang namanya kita manusia pengen kecil dimanja, ya kan, remaja poya-poya, kan, tua kaya raya, mati masuk surga. Pengennya kenal begitu, nggak ada kendala. Wes siapa aja, semua begitu. Tapi hidup tidak begitu. Siapa yang akan diuji? Orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Siapa yang akan
dihinakan, dimenderitakan orang-orang yang dikasih Allah. Karena pada hakikatnya orang itu biar kembali kepada Allah. Aku senang susahnya hambaku ben eling karo tetap larinya kemana? Kalau orang itu susah pasti ingat kepada Allah. Itu sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah, apa ya Allah, gimana ya Allah, pengen berpanjang ya Allah, gitu. Bapak punya utang ya Allah, nanti rezeki ya Allah, apa ya Allah, rezekinya itu terus. Jualan sepi, ya Allah, paling laris ya Allah, bersirik ya Allah terus. Itu karena ketika kita diuji susah, kita diuji takut, kita diuji oleh Allah ketakutan di dunia, maka amantuhu yaumal qiyamah. Tapi kalau kita diuji di dunianya aman, khaftuhu fil akhirah. Kalau di dunia kita aman, nyaman, sentosa, damai dan lain sebagainya, kita tidak takut kepada Allah, kita tidak takut dengan kehidupan ini, dan itu nanti kita di akhirat akan dibuat ketakutan, atau di hari kiamat kita akan ketakutan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, paling sulit itu kita menata ketakwaan, menata hati kita, menyelamatkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik atau sifat-sifat tercela, dan kita mengisi sifat keutamaan, yaitu sifat-sifat yang baik. Contoh sifat-sifat yang tercela, kita selalu dirundung susah, dirundung ngeluh, dirundung jauh dari syukur. Semakin kita ngeluh, semakin kita tidak bisa menerima keadaan dan kenyataan, maka terasa semakin berat. Kalau kita orang beriman itu percaya tidak ada daun satupun yang jatuh dari rantingnya atau dari pohonnya kecuali atas izin Allah, ya kan? Pernah dengar ya itu? Daun satupun jatuh itu tidak akan bisa kecuali atas izin Allah. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua, janganlah kita risau dengan kehidupan di dunia. Maka kita ganti sifat-sifat keutamaan, sifat-sifat yang baik, yaitu sabar, nerimo, ikhlas, ngalah, qanaah, zuhud, sifat-sifat keutamaan. Jadi apa? Kalau kita diuji nggak punya apapun, sebanyak apapun harta kita habis. Kalau kita lagi diuji habis-habisan, kalau kita lagi disusahkan kesana kemari buntu. Tapi ketika kita dianugerahi oleh Allah, jalan tiada disangka-sangka. Maka dari itu ujiannya kita apa? Dalam kondisi apapun kita tetap teguh, selalu menghadap Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu menjalankan ketakwaan, menjalankan perintah-perintahnya. Terutama sholat Pak Bu, jangan pernah ditinggalkan. Karena apa? Sesuai dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan beliau? Ya ashabi, unzuru ala man tarokas sholata yaumal qiyamah mislal khinzir na'udzubillah min dalik. Jadi bahasanya apa? Hikayah waktu itu ketika Kanjeng Nabi bersama sahabat di masjid, ada seorang pemuda datang di depan pintu masjid nangis-nangis. Hikayahnya begitu kisahnya. Nangis-nangis sehingga ditanya, ada apa Kak? Kiranya kok saudara menangis? Bapak saya meninggal, minta dikafani dan didoakan, disolatkan. Sehingga Kanjeng Nabi mengutus Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk mengkafani dan mensolatkan
ayah yang meninggal tadi, ayahnya pemuda itu tadi. Nah ketika datang ke rumahnya, yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar itu babi hitam. Kemudian balik Sayyidina Abu Bakar dan Umar menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak melihat jenazah bapaknya. Yang kelihatan di pandangan saya itu babi hitam. Sehingga Kanjeng Nabi datang rawuh ke tempat itu dan didoakan oleh Kanjeng Nabi sehingga jenazah yang berwujud babi hitam itu berubah seperti pada umumnya atau biasanya karena didoakan oleh Rasulullah. Nah, ketika itu Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, ya ashabi, wahai para sahabatku, unzuru, lihatlah halaman tarokas sholata, keadaan orang yang meninggalkan sholat yaumal qiyamah mithlal khinzir, na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang meninggalkan sholat besok dibangkitkan dari alam kubur ketika hari kiamat itu seperti babi hitam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita manusia kok bangun dari alam kubur kok jadi babi hitam. Ancamannya begitu. Itu peringatan yang keras berarti. Maka dari itu jangan pernah sekalipun kita berani-beraninya meninggalkan sholat lima waktu. Kalau kita percaya kepada Kanjeng Nabi harus kita jalani. Kalau orang yang beriman harus percaya. Karena itu rukun Islam termasuk. Sholat itu nggak bisa ditawar. Kalau yang lain zakat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Tapi kalau sholat itu tidak bisa ditawar. Bagi yang mampu nggak mampu ya wajib sholat. Karena itu perintah. Sehat sakit wajib sholat. Kalau nggak ada nyawanya baru disolati. Gitu. Nah disolati, didoain, tapi orangnya nggak sholat. Kira-kira nyampe nggak doanya? Kira-kira. Ini orang bukan ahli sholat. Istilahnya meninggalkan sholat. Ketika disolati kira-kira doanya nyampe nggak? Nah, dijawab dengan jenengan dong. Pasti enggak nyambung kok. Tapi ahli sholat, ahli ibadah, didoakan sampai. Karena connect istilahnya, nyambung, hubungannya nyambung. Baca mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus takut kepada Allah dan kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita juga dianugerahi oleh Allah bisa menjalankan semua itu dan bisa menjaga, memelihara sholat kita kapanpun, dimanapun sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sedikit banyaknya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.